Kalau ikuti sudah jalan 3 tahun sama Bapak saya keliling, ya. Apa yang terjadi? Perlombaan di mana-mana. Barusan ini saya ikuti Pululera, penutupan pertandingan. Lalu kemarin lalu saya ada di Gawerato, saya memberikan dukungan sehingga saya mau melihat pertandingan. Dia ada dalam proses. Jadi berarti kita ini penggemar sepak bola yang luar biasa. Dan itu bagus untuk bibit kita, tapi jangan lalu saya lihat itu saya tanya, ada yang para pemainnya asli dari daerah setempat, tapi ada yang bold dari Momere, dari Ende. Sebenarnya tidak boleh, kita harusnya biar para pemain kita saja, sehingga kita memang memiliki bibit-bibit yang baik. Yang tadi yang saya bilang, BUMD itu dia nanti diisi oleh anak-anak muda ataupun orang yang setengah bayar tetapi yang mempunyai kemampuan. Banyak anak-anak kita di luar yang pendidikan S1, S2 dari wilayah Flores Timur ini, mereka tidak berani pulang karena itu tadi terdapat pengangguran yang cukup lumayan. Bahkan kita mengetahui bahwa tenaga kontrak kita sudah diberhentikan. Itu pun menyedihkan, tidak dapat pesangon, lalu mereka tidak berjalan keluar dan sebagainya. Sebenarnya kita harus berpikir ke depan ini. Maka untuk itu, di samping BUMD yang nanti akan menjadi jaringan bersama BUMDes, sehingga BUMDes itu harus kita gerakkan. Jangan BUMDes itu menjadi ya suatu badan usaha yang hidup segan, mati tak mau. Makanya harus saling menopang. Jadi contohnya tadi, misalnya yang di Lewarahan tadi, Jambu Mete, itu bisa kerjasama dengan BUMD. BUMD mencari pemasaran, di dalam divisinya adalah pemasaran, sehingga antara BUMDes mendapatkan keuntungan, BUMD di tingkat kabupaten juga demikian berputar. Termasuk semua yang lain. Apakah bergerak di bidang perikanan, pakanan, ternak, dan sebagainya. Daripada kita cari dari luar, kita bisa menghasilkan sendiri. Nah, kita zaman dulu pernah ada yang namanya gemohin. Tetapi itu mati. Karena apa? Orang-orang yang menanganinya itu orang-orang yang tidak terampil, manajemennya kurang. Zaman dulu itu ya, ASN yang sudah tua, yang mau pensiun, masukkan di situ. Nah, ini ke depan harus kita perhatikan. Saya ingin juga di bidang perekonomian ada yang namanya, kita buat juga balai latihan kerja. Inginnya saya ini membuka lowongan terkhusus kepada anak-anak muda. Kita tahu sekarang mau bakar banyak orang-orang kita Flores Timur yang datang ke Kalimantan sampai ke Malaysia, pulang hanya tinggal nama, mati. Karena kita tidak siapkan keterampilan bagi mereka, sehingga mereka melalui jalur-jalur yang kurang bagus, tidak resmi, ilegal, akhirnya masuk sampai di sana juga orang memperlakukan mereka tidak manusiawi. Nah, ini yang sekarang pemerintahan Jokowi akhir-akhir ini mulai tegas tentang perdagangan manusia ini. Saya harap nanti dari Tanjung Bunga juga jangan sampai begitu. Bapak Kades dan lain sebagainya mencek orang-orang yang keluar itu mereka punya enggak paspor. Maka ingin saya itu tadi keterampilan harus keluar. Dapat keterampilan, diberi modal dan mereka bekerja. Nah, kalau mereka bekerja dan bisa menghasilkan, mereka bisa mengembalikan pinjaman dari pemerintah. Jangan seperti yang sekarang kita lakukan, beri bantuan kepada anak muda, yaitu hibah. Hibah itu berarti percuma. Kita sudah punya APBD kecil, lalu kita memberi hibah, lalu tidak kembali. Kesian. Maka saya ingin itu harus bergulir, sehingga angkatan-angkatan yang lain juga mendapatkan. Jadi tidak gratis, tetapi kita membina orang supaya dia menjadi seorang wirausaha yang baik. Jadi dia sebagai wirausahawan yang sukses. Jadi sistem apa yang paling tepat untuk supaya bisa ini berjalan dengan baik? Ya pengawasan. Kita itu lemah di pengawasan. Kita kadang-kadang sejak tahun baru jalan. Kita harus bimbing mereka, harus evaluasi mereka sehingga bisa berjalan dengan baik. Ini membuka lapangan kerja, BUMD, BLKI dan lain sebagainya. Kedepan saya ingin juga di bidang pendidikan, kita sudah punya institut, ya, Larantuka, pastoral dan sebagainya. Tapi itu kan bergerak di bidang akademik. Saya ingin yang vokasi, yaitu kita bisa membuka politeknik. Itu kaitan dengan keterampilan berbagai macam, apakah perbengkelan, apakah komputer, tetapi itu jangka waktunya agak lama, 4 tahunan.
Tetapi kalau BLK yang saya bilang tadi adalah sekian bulan. Orang mau pergi nanti kalau dia sudah punya keterangan dia masih mau pergi keluar, boleh. Tetapi jangan mereka dibuat susah, harus kembali buat paspor dan sebagainya. Kita bisa. Di tempat-tempat yang lain bisa. Yaitu sekian banyak orang sudah, ya kita panggil orangnya yang kesini melayani, bukan kita ke Maumere. Jadi malah ringan kita, mereka yang datang sekian orang kita biayai daripada sekian banyak yang datang ke Maumere. Ya ini harus percuma, lebih besar. Itulah Bapak-bapak, saya ingin semua itu jadi kaitan dengan perikanan, kaitan dengan perkebunan macam-macam. Kalau bisa kita jadikan setengah jadi. Jadi bengkel tadi kita bisa bikin pabrik. Pabrik apa? Pabrik kue, pabrik coklat dan sebagainya, dicampur antara coklat dengan mente dan sebagainya. Ini yang Pak Jokowi juga lakukan di tingkat nasional. Yaitu dia buat smelter, nikel tidak lagi diperbolehkan untuk secara mentah dikirim ke luar negeri. Kenapa? Itu berkaitan dengan mobil-mobil listrik dan sebagainya itu. Maka kita Indonesia buat, mereka ngamuk itu orang-orang di Eropa sana. Negara-negara mereka protes ke WTO. Kenapa Indonesia membuat macam ini? Tapi sebenarnya kami punya hak, kami yang punya ini tambang, kami ini juga ada nilai lebih, nilai tambah. Nah ini yang harus kita pikirkan ke depan. Apa produk kita yang bisa kita hasilkan di sini, kita buatkan nilai tambah. Maka untuk itu saya ingin ke depan ASN kita harus kita berdayakan. Saya juga sebutkan di situ ada namanya birokrasi, itu harus kita buat reformasi. Jadi mereka harus direform, diperbarui. Jadi bukan mereka para ASN yang bertindak di bidang pelayanan publik itu harus dilayani. Mereka yang harus melayani regulator. Maka kita harus mencari mereka yang tepat. Jangan misalnya sarjana pertanian kita kasih ke bidang ekonomi. Sarjana kesehatan kita kasih di PDAM. Misalnya, ini kan tidak tepat. Maka untuk itu saya ingin ke depan kita bergandengan tangan melakukan yang terbaik. Kesehatan, contoh. Kita masih cuci darah ke Maumere. Padahal sebenarnya kita, Pak Melki kebetulan satu partai dengan saya, Pak Meken dan sebagainya, itu sudah ada bantuan peralatannya. Tapi orangnya tidak dilatih. Maka mana mungkin bisa menjalankan mesin cuci itu. Maka kita harus perbaikan. Begitu juga dengan dokter-dokter. Saya ingin juga nanti di bidang pendidikan, ya, tadi kesehatan, bahwa bahasa ibu itu perlu diajarkan. Saya punya anak waktu SMA di Jogja, sebelum dia ke dokter itu dia SMA ya. Mereka diajar juga dengan bahasa Jawa. Cuma mulai dari SMP, SMA. Jadi mereka yang dari Kalimantan, dari kita, coba tanya anak-anak yang dari kita sana, diajar yang sekolah SMP, SMA bahasa Jawa. Nah sekarang kita di sini bahasa lama kolot, kenapa? Hanya orang-orang di daerah-daerah yang tahu. Saya juga terus terang bahasa lama saya itu saya dengar mengerti, tapi ya saya tidak. Kalau bahasa Nagi tereka ya, nah, itu tereka. Jadi itu saya ingin di Nagi itu bukan hanya tahu bahasa Nagi. Kedepan kita ingin kalau perlu mulai dari SD, SMP sampai dengan SLT ada ya tambahan ya mata pelajaran yang mengkhususkan tentang pelajaran lama dan budayanya dan nilai-nilai kelama, sehingga orang-orang yang datang ke sini ke Flores Timur, mereka dari Kupang atau dari mana dulu sini masuk sekolah, kita bahasa lama, sehingga dia juga tahu. Nah ini bagus sekali. Jadi budaya dan bahasanya, nilai-nilainya kita ajarkan kepada anak-anak. Ini juga saya inginkan ke depan menjadi salah satu lapangan pekerjaan juga. Jadi anak-anak muda kita yang tamat dan sebagai misalnya bahasa Indonesia, kita harus memberikan mereka pelatihan, apalagi mereka sudah tahu bahasa Mamolot, dan kita tinggal siapkan untuk buku-buku dan sebagainya supaya kita membuat kurikulum yang baik, maka bahasa ini juga bisa dilakukan. Lalu saya ingin juga ke depan bahwa kita harapkan juga mengenai masalah pendidikan agama, adat istiadat dan sebagainya harus betul-betul kita pancarkan.
ketegasan kita, pendidikan kita di sekolah dan juga di orang tua di rumah ini belum menyentuh. Kita harus rubah. Maka anak-anak ini yang saya inginkan ke depan, mereka harus dilatih. Daripada mereka duduk belebung, baca apa segala macam, mereka diberi keterampilan. Saya sudah keliling Kadunara, Solo, juga kita lihat banyak lahan tidur, banyak lahan kosong. Maka tadi penekanan saya kesejahteraan itu ke depan, lahan-lahan ini harus dibuatkan sesuatu program yang memang menyentuh. Anak-anak muda tadi kalau perlu setelah dilatih semua, mereka yang hobi di bidang pertanian, mari kita pegang tanah. Saya di Sintang di Kalimantan Barat, mahasiswa saya yang tamat, saya ingatkan kalian jangan kalau sudah sarjana datang ke kampung, kalian jadi begaya dan sebagainya, lalu orang tua minta nolai getah ataupun mengolah tanah, kalian tidak mau, bahkan jadi provokator. Jangan. Malah itu kalian berani memberikan contoh. Jangan semuanya hanya ingin ASN. Terbatas. ASN paling banyak sekarang itu bergerak di orang-orang yang tamat pendidikan dan kesehatan. Tahun ini juga akan dibuka besar-besaran untuk pendidikan dan kesehatan. Tapi bidang-bidang yang lain dan sebagainya cukup repot. Juga begitu, pendidikan juga dengan kesehatan juga tidak bisa menampung semuanya. Maka harus ada keberanian kita menyentuh tanah.